Saudara-saudari, terima kasih mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai katekesi ini. Mari kita mengawali katekesi ini dengan sebuah doa. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Tuhan melihara setiap orang yang baik dan yang jahat tanpa perbedaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami pada kesempatan ini untuk mengikuti katekese. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar membuka hati dan budi kami, sehingga kami mampu mendengarkan, memahami, dan menghayati sabda-Mu. Bimbinglah kami agar melalui pertemuan ini, iman kami semakin bertumbuh, kasih kami semakin nyata, dan kami mampu menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkatilah juga pendamping katekese agar dapat menyampaikan ajaran-Mu dengan penuh hikmat, kesabaran, dan kasih. Semoga semua yang kami pelajari hari ini membawa kami semakin dekat kepadamu dan mendorong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membuka Injil Markus bab 10 ayat 13. Kemudian marilah kita satu orang membacakan kita, yang lain kita melihat, kemudian ditemukan ayat atau kita. Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mari kita membacakan bersama-sama, kemudian temukan ayat yang terkesan atau kalimat yang terkesan bisa disediakan. Mari kita membacakan bersama-sama. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu,
Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orangnya seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mari kita memperhatikan ayat kelima yang terbesar atau yang menjadi hati. Ketika sudah menemukan ayat yang berkesan, maka kita mendengarkan suara hati, suara Tuhan yang berpesan kepada kita. Saya berpesan pada ayat yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tuhan berpesan kepada saya bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan antara anak, baik itu dia anak kecil maupun orang dewasa. Pengalaman pada waktu saya di sini, saya mengalami banyak hal, banyak sekali tantangan, dan pada waktu itu saya memutuskan bahwa saya bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, saya mengalami kendala dalam menyelesaikan itu, sehingga saya memilih untuk berdoa di oratorium dan meminta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan juga membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya sedang alami. Dan benar sekali, Tuhan sendiri hadir dalam permasalahan yang saya alami dan dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Media yang sudah menceritakan ayat yang terkesan, kemudian juga dengan beberapa pengalaman yang sangat menarik. Mungkin ada lagi. Dari saya, pengalaman saya pernah dari saya, ayat yang terkesan di sini ayat 15 itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Pesan Yesus kepada saya harus percaya, rendah hati, dan selalu mengandalkan Tuhan. Pengalaman saya pernah merasa cemas dalam menghadapi suatu permasalahan, dan di situ saya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Tetapi pada akhirnya saya merasa bahwa saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini tanpa ada bantuan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sudah membacakan ayat yang terkesan sekaligus menceritakan pengalaman bahwa setiap masalah diselesaikan
diri sendiri atau fisik manusia pasti kita akan merasa lemah, namun bersama Tuhan pasti akan ada yang terbaik. Dan mungkin dari dia silahkan. Baik, saya terkesan dengan ayat 14. Ketika Yesus melihat hal-hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Pesan Yesus yang disampaikan kepada saya yaitu, biarpun saya sedewasa apapun, di hadapan Tuhan Yesus, saya adalah anak-anaknya. Pengalaman saya, pengalaman yang tidak terlupakan dalam hidup saya yaitu saat saya kecil. Waktu kecil itu kami tinggal di sebuah kompleks. Kompleks itu dipenuhi dengan anak-anak. Ada suatu waktu di mana saat itu musim hujan. Saya bersama teman-teman saya sekompleks, kami keluar dan mandi hujan, berkumpul di satu tempat dan kami sama-sama mandi hujan. Lalu pada saat hujan itu kami semua menyanyikan lagu. Ada satu lagu di mana lagu ini ada lirik yang sama persis dengan ayat ini, biarkanlah anak-anak itu datang kepadamu. Jadi itu lagu itu adalah lagu favorit kami. Di mana lagu itu mengajarkan kami untuk selalu datang kepada Yesus apapun keadaan kami. Seberapa dewasa kami harus tetap mengikuti Yesus dan menjadi anak-anaknya. Hanya itu. Terima kasih. Bacaan ayat yang berkesan dan yang hati, ini juga pesan Tuhan untuk diri kita. Pesan itu kita harus khusus menyatakan. Baik, sekian sering kita, marilah kita merencanakan pekerjaan apa atau aksi nyata apa yang akan kita laksanakan pada besok. Apakah kita mau membersihkan sampah di halaman kampus, atau membersihkan WC, atau membersihkan halaman asrama? Silahkan kita sepakati bersama. Saran saya, kita lebih baik membersihkan asrama kita masing-masing, lalu sebagai ungkapan syukur kita minum kopi bersama. Oke, baik, kita setuju dengan membersihkan asrama kita. Dengan itu kita bersama untuk membahas kembali. Kita sudah menyatakan iman yang kita sharingkan pada sore hari ini. Selanjutnya, marilah kita menyiapkan hati untuk menyampaikan doa dan renungan kita sesuai dengan ayat yang terkesan di dalam hati kita dan juga bersama Yesus. Marilah kita yang ambil sejenak untuk menyampaikan doa kita. Allah Bapa yang Maha Baik, saya sangat bersyukur sekali atas kesempatan yang saya terima pada malam hari ini. Bantulah saya agar saya mampu menghayati dan melaksanakan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersyukur karena pada kesempatan ini saya dapat merenungkan ayat yang berkesan bagi saya. Semoga apa yang saya renungkan pada kesempatan ini dapat saya terapkan pada kehidupan saya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan
kesempatan dan rahmat yang saya terima hari ini. Semoga saya tetap rendah hati dan mau mengikuti. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas cinta kasih-Mu sehingga kami dapat berkumpul pada sore ini dan menyelesaikan katekesi kami ini dengan baik. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon atas segala kehadiran-Mu sehingga kami dapat menceritakan, sharingkan pengalaman dan juga pesan-Mu. Kami mohon untuk selalu bersungguh selalu mendampingi kami sehingga dalam kehidupan sehari-hari kami dapat kami terapkan sesuai dengan pesan-Mu kepada kami. Namun kami puji tidak sekali kuasa. Amin. Dalam nama Bapa dan Dalam nama Bapa dan Roh Kudus.